Halo semua, balik lagi. Saya Sania Wirdian. Di sini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, tutorial membuat kurva stress strain. Nah, di sini kan kita tadi sebelumnya sudah mendapatkan data strain dan stress di sini, dan kita akan menentukan titik-titik dari kurva stress strain. Yang pertama ada titik maksimum, titik putus, titik proporsional, titik elastis, dan titik luluh. Kemudian ada modulus Young dan intercept. Dan untuk pembuatan kurva stress strain-nya, saya menggunakan aplikasi Origin. Oke, sebenarnya untuk pembuatan kurva bisa dilakukan di Microsoft Word, tapi saya di sini akan memberikan tutorial menggunakan aplikasi Origin. Kita buka ya aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Origin. Kita balik ke Excel. Langkah pertama, kita ambil data strain dan stress yang sudah kita analisis. Kita pindahkan ke aplikasi Origin. Nah, gini. Setelah kita letakkan data strain dan stressnya di sini, kita plotkan untuk membuat kurva dengan mengklik ini 2 kali. Oke, ini adalah kurva awal dari kurva stress strain, yang dimana langkah selanjutnya kita akan mengubah skala grafik, yang dimana bertujuan untuk menempelkan kurva tersebut ke grafik. Kita klik scale, vertikalnya kita ubah ke 0, klik 2 kali lagi. Sebenarnya bisa langsung tadi, horizontalnya juga kita ubah ke 0. Nah, dengan demikian kurvanya akan menempel ke grafik ya. Oke, setelah itu kita akan menentukan kurva linear yang dimana bertujuan untuk mencari modulus Young atau slope-nya. Langkah pertama, kita bisa mengambil garis ini dan kita tentukan dari daerah ini mana yang terlihat seperti linear, yang paling linear. Jadi dalam kurva ini ada 2 jenis bagian. Yang pertama daerah deformasi elastis, yang kedua adalah daerah deformasi plastis. Deformasi elastis adalah area yang elastis yang dimana material itu diberikan beban. Dia akan berubah bentuk, tapi ketika bebannya hilang, bentuknya akan balik ke keadaan semula. Dia berarti bersifat reversible. Kalau semisalnya daerah deformasi plastis, ini kebalikan dari elastis, yang dimana dia bersifat irreversible. Oke, lanjut ke caranya. Kita akan menarik garis sampai bawah. Garis ini bertujuan membantu untuk menentukan batas mana yang akan dijadikan kurva linear. Kita buat lagi. Dibuat lurus. Mungkin supaya tidak pusing grafiknya, kita ubah warnanya. Oke, sudah. Nah, ini bisa kita adjust menurut kita mana yang sudah lurus. Oke. Sebentar. Oke, ini kurva linear menurut. Nah, selanjutnya untuk mengetahui ini termasuk titik yang mana, kita menggunakan data reader yang ada di sini. Kita klik lama sampai muncul ada option annotation. Nah, di sini kita akan memplotkan satu titik. Kalau misal tidak kelihatan, bisa kita zoom. Kita plotkan.
Oke, dapat ya. Ini boleh kita copy teks. Kita klik T untuk menambah teks, paste. Ini biar nanti biar nanti tandanya tidak hilang, kita pakai metode ini aja. Yang ini adalah metode otomatis ya, tapi bisa kita hapus karena takutnya mudah berubah. Kita delete, kita bikin ini, terus kita perkecil. Dah. Mungkin bisa kita kasih tanda panah untuk menandakan. Oke, kita warnai juga biar titik yang satu sudah ada, kita ke titik yang kedua. Oke. Nah, kita dapat titik kedua, kita kembali copy untuk menghindari hilangnya tanda. Kita taruh sini, paste. Ininya boleh dihapus. Nah, ini yang otomatisnya juga kita hapus. Kita beri tanda panah ya di titik ini tadi. Oke, kita kasih warna merah. Oke, didapatkan ya ada 2 titik. Ini adalah jarak yang nantinya akan kita buat kurva linear dari 75 sampai 131. Kita lihat di sini data dari 75 ke 131. 75 kita blok sampai 131. Oke. Lalu kita klik ini line plus simbol. Oke, ini adalah kurva linear dan nantinya akan menentukan modulus Young atau slope untuk menentukan offset 0,2% offset. Nah, untuk menentukan modulus Young-nya, kita klik analisis, fitting, linear fit, open dialog. Tunggu. Oke lagi. Dan ini adalah regresi beserta slope dan interceptnya. Untuk di sini bisa dilihat ada regresinya 0,9975. Slope-nya sekian dan interceptnya sekian. Regresi yang bagus itu adalah sekitar dari 0,99 sampai 1. Kalau misalnya teman-teman semua mendapatkan nilai regresi di bawah ini, di bawah 0,99, teman-teman bisa mencobanya lagi untuk memplotkan kedua titik ini sampai ditemukannya regresi yang bagus atau linear yang cukup lurus. Nah, ini bisa diperbesar, kita kesini. Oke, ya. Ini adalah modulusnya. Oke, untuk slope dan intercept-nya bisa kita copy dan kita kembali ke Excel untuk menaruhnya di sini. Paste. Oke, salah. Belum tercopy ternyata. Ulang. Copy. Bisa. Nah. Ini intercept-nya. Paste. Jadi modulus yang ini merupakan angka yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya yang diterapkan pada benda tersebut, gitu ya. Makanya dihasilkan modulus Young dari kurva linear. Nah, modulus Young dan intercept sudah ada, kita bisa menentukan 0,2%
offset stress dan strain-nya. Kita bisa tulis di sini 0,2% offset strain dan 0,2% offset stress. Ya, kita warnain dulu biar tidak pusing. Sorry. Ya, kita ganti warna lagi, maaf. Biar lihat. Nah, untuk rumus dari 0,2% offset strain, kita bisa menggunakan rumus sama dengan strain ditambah dengan 0,002 atau 0,2%. Kita enter, tidak lupa kita drag. Selanjutnya untuk stress. Stress ini dengan rumus sama dengan strain dikali dengan modulus Young. Makanya kita tadi harus mencari modulus Young terlebih dahulu. Jangan lupa kita kunci dengan Fn plus F4. Enter. Drag. Dapat ya? Ada data offset. Nah, selanjutnya kita menentukan apa? Kita akan menentukan titik-titik yang ada di sini. Kita selanjutnya akan menentukan titik luluh dengan menggunakan dua data ini. Kita ambil dua data ini. Di copy, kita ke origin. Kita kembali ke sini. Kita blok dulu, kita masukkan. Oke. Masuk ya data yang tadi offset strain 0,2% offset stress. Ini kita %0,2% offset strain. Nah, dari sini kita akan membuat kurva lagi ya. Tapi sebelum kita membuat kurva, kita harus mengubah sumbu strain, offset strain ini menjadi X dengan cara klik kolom, set as X. Oke, didapat. Kita blok semuanya. Kita klik ini lagi 2 kali. Oke, didapat ya. Ini kurva linear. Nah, ini sebenarnya sudah jadi kurva offset stress atau yang nantinya akan bertujuan sebagai garis pemotong, sumbu potong untuk menentukan titik luluh. Nah, tapi sebelum itu karena nantinya kurva ini akan digabungkan dengan kurva awal yang ini, kita harus menyamakan skalanya dulu. Di sini kita bisa lihat ya, maaf. Skala di vertikal ini ada 0 sampai 500 dan horizontalnya 0,00 sampai 0,18. Kita harus samakan ini juga. Dengan cara sama tadi, klik 2 kali, scale horizontalnya tadi 0,00 dan vertikalnya 0 juga sampai 500. Oke, dapat ya teman-teman? Ini bisa kita warnakan. Selanjutnya kita akan menggabungkan dua kurva tadi dengan cara graph, merge graph window, open dialog. Nah, ini kita terlihat ya ada 3 kurva yang sudah kita buat tadi. Kita akan menggabungkan kurva yang ini, yaitu kurva 1, dan kurva yang ini, yaitu kurva 3. Dengan cara klik ini, specified agar bisa dipilih. Kita hilangkan kurva yang tidak perlu. Range setting kita ubah menjadi 1 untuk menumpukan. Nah, bisa dilihat previewnya ya. Sudah bergabung kurvanya. Oke.
Nah, ini adalah hasil dari dua grafik yang kita gabungkan dengan bertujuan untuk melihat titik perpotongan, yaitu titik luluh. Jadi, titik luluh ini kan merupakan batas material di mana pertambahan beban yang sama akan menghasilkan pertambahan panjang yang lebih besar. Bahkan, suatu saat ini terjadi pertambahan panjang tanpa adanya penambahan beban lagi. Nah, untuk menentukan titiknya, kita masih sama menggunakan data reader annotation. Nah, titiknya itu adalah di sini. Perpotongan yang ada di sini. Kalau misalnya tidak terlihat, bisa kita zoom lagi lebih besar. Wah, gede banget. Nah, di sini. Titiknya itu adalah di pertemuan perpotongan tapi yang di atasnya. Kita lihat. Aku bisa. Nah, dapat ya 145. Kita copy teks, kita paste. Kita tadi dapat 145 ya. Klik T, paste. Oke, dapat 145. Kita kasih tanda panah di titik ini. Kita warnakan lagi panahnya. Oke. Nah, ini adalah titik dari bisa kita tandai juga dengan huruf Y di sini. Karena untuk menandakan titik luluh. Oke. Nah, dari langkah ini kita sudah menentukan satu titik, yaitu titik luluh. Selanjutnya, kita juga bisa menentukan titik atau batas proporsional, yang dimana batas tegangan dan regangan memiliki hubungan proporsional. Untuk titik proporsional adalah titik yang paling ujung dari kurva linear, yaitu bisa kita langsung tentukan yaitu di data 131. Kita bisa tandakan juga dengan huruf P. Oke. Dapat ya. Nah, kita ingat-ingat ya, untuk data luluh itu ada 145. Kita lihat di sini. 145 ini ada di 145. Data ininya kita ambil, kita copy, atau kita ingat 344 70 72. 344 kita balik lagi ke Microsoft Excel untuk melihat datanya. Tiga empat empat 70. Ya, datanya ditemukan. Inilah titik luluh. Bisa kita tandai dengan warna ini, boleh. Biar tidak lupa, kita copy dan kita pindahkan ke sini ya. Dapat titik luluh. Pastenya jangan lupa dengan paste ini biar rumusnya tidak ikut. Nah, oke. Tadi setelah titik luluh kita dapat apa? Titik proporsional, yaitu titik 131. 131 314 61. 314 61. 314 61. Ini adalah titik proporsional. Kita warnakan apa ya? Ini boleh. Kita copy, pindahkan ke sini. Pastinya jangan lupa di sini. Oke, dapat ya. Nah,
dari titik proporsional, sebelumnya mungkin kita bisa tandain dulu ya kali ya. Tadi kurva linear itu dari data ini sampai ke 75 ya. 75 datanya adalah ini 16076. 16076. 16076. Oke, dapat langsung kita warnakan apa ya? Warnakan orange boleh. Nah, untuk datanya 175 ke proporsional. Oh, mungkin kita warnanya sama aja kali ya, sama ini. Oke, dapat. Nah, setelah dapat titik proporsional, kita juga bisa menentukan titik elastis. Titik elastis atau batas elastis adalah batas suatu material akan kembali pada panjang sempurna apabila beban atau tegangan luar dihilangkan. Berarti akhir dari proses deformasi elastis ya teman-teman. Nah, menentukannya gampang. 1 titik setelah titik proporsional. Berarti dari data proporsionalnya di sini. Dan batas elastis atau titik elastis adalah ini. Kita bisa warnakan lagi orange. Kita copy. Kita masuk sini. Paste. Nah. Oke, dapat ya. Nah, sudah dapat ya 3 titik dari kurva yang kita buat di origin. Oke ya. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan titik maksimum dari Microsoft Excel saja dengan caranya menggunakan sama dengan max buka kurung, kita block stress, kita tutup kurung. Dapat ya 4, 5, 6, 70. Kita cari 4, 5, 6. Empat, 5, 6 berapa tadi? 70. Kita cari dulu. 4, 5, 6, 70, 39. 70, 39. 70, 39. Berarti yang ini ya. Kita hapus. Nah, kita ganti warnanya biar berbeda. Warna apa ya, teman-teman? Jangan kita pakai warna yang di sini aja. Warna pink boleh kali ya. Copy. Terus tadi pink sudah. Maaf ya. Copy. Paste. Nah, ini adalah titik maksimum. Jadi titik maksimum ini dimaksud dengan beban mencapai nilai maksimum dan pada batang uji itu terjadi pengecilan penampang lokal. Jadi ketika ditarik terjadi pengecilan suatu bahan tersebut. Nah, ini adalah titik maksimum ya teman-teman. Yang dimaksud dengan titik maksimum ini adalah ketika beban mencapai nilai maksimum dan pada batang uji tersebut terjadi pengecilan penampang lokal. Jadi ketika ditarik dengan batas maksimum terjadi pengecilan luas penampangnya. Nah, titik maksimum ini juga merupakan titik yang digunakan sebagai menentukan kekuatan tarikan maksimalnya. Gitu. Terakhir ada titik putus. Nah, titik putus ini gampang. Titik putus ini kan ketika material mengalami patah dan menyatakan kekuatan itu putus. Pada bahan ulet atau yang elastis, kekuatan putus itu lebih kecil daripada kekuatan yang tarik maksimum. Jadi ketika terjadinya putus
itu bahan akan mengalami fracture atau rusak atau putus ya. Nah, gampang ditentukannya dari data paling terakhir, yaitu ini ya. Kita warnakan merah. Paste. Oh ya, maaf, salah. Paste. Nah, dapat ya, teman-teman. Ini adalah titik putusnya. Kalau dilihat dari kurvanya, titik putus ini ada berada di sini nih. Jadi bisa kita tandakan juga ini ketika material mengalami fracture. Oke, kita bisa tulis titik putus. Nah, untuk menentukan titik maksimum juga sebenarnya bisa dari sini. Bisa dilihat, diplotkan. Tapi bagi teman-teman mungkin yang takut atau tidak dapat menemukan maksimumnya, bisa menggunakan Excel. Kalau dilihat dari gambar ya, untuk titik maksimumnya kayaknya berada di sini ya. Nah, bisa kita tandakan, boleh tandakan M. Nah, benar kan? Sudah. Habis itu untuk kita bisa tarik garis di sini. Ini bisa kita masukkan tadi ya ada elastis. Oke, selesai ya. Nah, selanjutnya kita bisa tandakan lagi ya dengan yang lain. Di sini adalah bagian dari two region. Ini bagian di sini adalah namanya two region ya. Untuk di sini adalah bagian dari linear region. Di sini adalah yield region. Oke. Kita periksa lagi bisa. Nah, semuanya sudah lengkap ya, teman-teman. Sudah dapat titik maksimum, titik putus, proporsional, elastis, dan titik luluh. Nah, sudah selesai ya, teman-teman. Mungkin akan aku review. Jadi, ini adalah kurva stress strain yang saya buat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan Origin. Di sini kita menggabungkan dua kurva, stress strain dan kurva perpotongan dari offset 0,2%. Nah, mungkin bisa aku tambahin dikit. Ini adalah 0,2% offset ya. Nah, apa sih maksudnya dari 0,2% offset? Jadi, kurva linear yang di sini, yang tadi warna hitam ini, untuk menentukan titik luluh, kita harus menggeserkan kurva linear ini atau garis linear ini sebanyak 0,2%-nya. Untuk yang nantinya kita menemukan titik perpotongan yang kita panjangkan, dan di sini terjadinya titik luluh, teman-teman. Seperti itu.
filosofi dari 0,2% offsetnya. Terus untuk itu di sini berarti linear region dan di sini ada yield region. Untuk titik proporsional kita tentukan dari ujung kurva linear dan elastis adalah titik setelah titik proporsional. Dan ini tadi titik dulu dan titik maksimum bisa kita cari menggunakan Excel dan ini titik putus ada di paling akhir atau yang dimana bahan sudah mengalami fracture. Nah, mungkin segitu aja tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.